Filipi pasal 3, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Perikop pertama, kebenaran yang sejati. Ayat 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi Filipi pasal 3 ini dimulai dengan ayat 1a, di mana masih bergabung dengan perikop dari Filipi pasalnya yang kedua, yaitu Timotius dan Epafroditus. Dan di sana kalau kita ingat sebelumnya pembacaan kita kemarin, bahwa Paulus sangat mengharapkan segera mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi, karena dia sangat mempercayai Timotius. Dia tahu bahwa Timotius itu adalah murid rohaninya, anak rohaninya yang sehati sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat di Filipi. Dia tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi terus mencari kepentingan Kristus untuk hidup orang-orang di Filipi. Nah, dia sangat tahu bagaimana kesetiaan Timotius itu sudah teruji. Dia terus dan telah menolong Paulus di dalam pelayanan Injil seperti seorang anak menolong bapaknya. Nah, yang lainnya itu ada Epafroditus yang dia bilang dia menganggap Epafroditus itu perlu untuk juga dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Nah, Epafroditus itu dia katakan adalah sebagai saudaranya dan rekan sekerja serta teman seperjuangannya. Epafroditus yang diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus di dalam segala keperluannya. Nah, jadi itu yang dia ceritakan. Nah, Epafroditus kalau kita ingat di Filipi pasal 2, dia itu pernah sakit, bahkan nyaris mati. Tetapi karena Allah mengasihani dia masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga dia mau nantinya Paulus rindu untuk lebih cepat mengirimkan Epafroditus, supaya saat jemaat Filipi melihat Epafroditus kembali, mereka akan bersuka cita karena sudah mendengar kabar dia hampir mati. Nah, biasa kan kalau kita dengar ada orang yang sakit keras sudah hampir mati dan ternyata diberi kesembuhan, hidup kembali. Nah, orang-orang pasti akan sangat bersuka cita bertemu kembali dengan dia. Nah, demikianlah yang Paulus katakan bahwa mereka pastinya akan sangat bersuka cita bertemu kembali dengan Epafroditus. Dan dalam hal ini Paulus berkata bahwa sambutlah Epafroditus dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan Paulus mengajak orang-orang di jemaat Filipi untuk menghormati orang-orang seperti Epafroditus, orang-orang yang diutus untuk melayani hamba Tuhan yaitu Paulus, dan bahkan nyaris mati karena sakit, tetapi dia dengan segenap hati terus melayani Paulus. Dan di sanalah Tuhan mengasihani dia dan diperpanjang usianya, disembuhkan penyakitnya, dan dia dikirim kembali oleh Paulus ke jemaat di Filipi. Nah, dari kedua orang ini yang Tuhan pakai menolong Paulus di pasal 3 ayat 1a ini, Paulus memulai dengan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi dimulai dengan kata bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya mungkin ada hal-hal yang bisa saja mereka tidak bersukacita, tetapi Paulus mengajak supaya jemaat di Filipi bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adalah di situ bersukacitalah dalam Tuhan, itu ajakan. Bersukacitalah, makanlah, minumlah, ada akhiranlah di situ. Itu ajakan untuk melakukan apa yang disebutkan di
yang ditempelkan di kata itu. Bersukacitalah, mari bersukacita dalam Tuhan. Nah, Daud pun pernah mengatakan itu di Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah, kan bersukacita bergembira ya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, Paulus di sini berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi marilah kita bergembira karena Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Karena kalau kita mau menetapkan sukacita dan kegembiraan kita hanya karena situasi kita baik-baik saja, pasti semua orang tidak selalu yang dihadapinya adalah baik-baik saja. Bisa ada pergumulan penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan dengan pelayanan. Nah, kalau itu yang dilihat, orang tidak akan bersukacita, orang tidak akan bergembira. Tetapi kalau bergembira karena Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, itu apapun yang kita hadapi, itu namanya joy, itu namanya sukacita. Nah, mari, bukan situasi yang membuat kita muka murung-murung, tidak ada senyum, tidak ada sukacita, berat sekali itu wajah dari atas. Paulus mengajak kita hari ini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita masuk ke ayat yang berikut, kebenaran yang sejati, ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Jadi Paulus menulis surat ini tidak berat, mudah dia menuliskannya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, Paulus menuliskan ini, kenapa dia tulis sebelumnya tidaklah berat? Karena ya, untuk mengatakan orang anjing, pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu, itu diperlukan keberanian. Dan Paulus, dia sudah minta didoakan. Kalau kita ingat di Efesus pasal 6, dia minta didoakan di ayat 20 ya, saya baca ulang, Efesus 6 ayat 20. Dia bilang, berdoalah juga kepadaku supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dan dia berani mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Yang dikatakan anjing di sini bukan anjing yang binatang yang menggonggong berkaki 4, tetapi dia mau mengatakan ini anjing-anjing adalah manusia berkaki 2, manusia yang mempunyai karakter, mempunyai sifat seperti anjing. Ini yang dia maksudkan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, bekerja melayani tetapi jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, bekerja melayani untuk menyunat tetapi mereka melakukannya dengan tidak benar, yang palsu. Ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi hal-hal lahiriah ya, seperti saya lahir dari keturunan ini dan itu, keluarga kami itu keluarga terpandang, darah biru, itu kan yang biasa di masyarakat. Darah biru yang terpandang di masyarakat. Ini Paulus bilang bahwa sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, dia jelaskan ke bawah di sini, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dia lakukan perintah Tuhan dari hari lahirnya, hari ke-8 orang tuanya sudah menyunatkan dia. Dari bangsa Israel, dia orang Israel, bangsa Israel, bangsa pilihan. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malah saking mentaati hukum Taurat, dia pikir adalah baik bagi dia kalau dia menangkap dan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus.
ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, bagi Paulus yang dulu dia anggap untung, wah saya ini orang bangsa Israel, aku dari suku Benyamin, aku Ibrani asli, aku taat melakukan hukum Taurat, aku melakukan semua dan mentaati hukum Taurat tanpa cacat. Itu dulu dia anggap heboh, dia anggap wow, saya bisa semua. Dia membanggakan dirinya dulu tentang hal itu. Tetapi dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, coba cek diri kita. Apa yang dulu kita anggap keuntungan bagi kita. Dan setelah membaca, merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari, mungkin kita sudah seperti Paulus menganggap rugi karena Kristus. Apakah dulu menganggap untung saat orang mengangkat-ngangkat kita, memuji-muji kita? Oh iya, kamu baik sekali. Iya, kalian dari keluarga terpandang. Oh iya, kalian berdarah biru. Oh iya, kamu pintar. Oh iya, kamu cantik. Atau iya, kamu hebat dalam pelayanan. Atau apa saja yang dulu merupakan keuntungan bagi kita, dan sekarang kita malah melihatnya itu sebagai kerugian. Nggak harus dipuji-puji, tidak harus berdarah biru, karena saya sudah tahu di dalam diriku ada darah Yesus yang sudah mencuci semua kekotoran dan dosa-dosaku. Yang dulunya dianggap sebagai kebanggaan, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Nah, cek diri kita supaya jangan kita terus melihat yang tidak berarti, yang hanya lahiriah saja, tetapi carilah yang batinia di dalam Kristus, yang nantinya akan membawa faedah buat kita. Karena semua keuntungan duniawi itu dipuji-puji orang, diangkat-angkat orang, diburu-buru orang, dikejar orang. Satu kali kalau sudah nggak punya jabatan, orang gak akan kejar-kejar lagi, orang gak akan puji-puji lagi. Sakit hati lah, karena akan bilang, dulu masa jaya-jayanya saya sangat dihargai, sekarang sudah turun jabatan, tidak ada yang ingat saya lagi. Jadi carilah mana yang penting, mana yang merupakan keuntungan, kekekalan di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu adalah apa yang dicari manusia di bumi akan ditambahkan kepada kita. Mau cari dipuji, mau cari yang manusia cari, manusia cari dipuji, manusia cari pakaian, manusia cari makanan, manusia cari rumah, manusia cari semua. Saat kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Dan ini janji Tuhan di sana. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya di atas bukit saat dia berkhotbah di bukit, di Matius 6 ayat 33. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi yang semuanya dianggap rugi sekarang, ya saya nggak usah lah saya dipuji-puji, rugi kalau ternyata Kristus tidak memuji saya. Yang dia utamakan, yang dia fokus sekarang hanyalah Kristus Yesus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia tahu dan menyadari, oleh karena dialah dia telah melepaskan semua. Karena untuk melepaskan semua yang daging itu, kedagingan, punya harta banyak, punya jabatan, dipuji, dihargai, semua itu tidak mudah melepaskannya. Tetapi saat kita mau berserah kepada dia, dialah yang akan menolong untuk melepaskan semua kedagingan itu, supaya menganggapnya sampah dan memperoleh Kristus. Yang utama adalah Kristus. Saat sudah punya Kristus, semuanya jauh lebih berharga. Semua yang dianggap untung dulu menjadi sampah bagi dia saat dia memperoleh Kristus. Nah, mari kita cari mana yang utama dalam hidup kita.
mana yang nomor satu, yaitu Kristus, yaitu kerajaannya dan kebenarannya. Yang lain-lain yang mungkin selama ini kita kejar, bangun subuh-subuh, pontang-panting langsung kerja, enggak pikir cari Tuhan terlebih dahulu, enggak pikir menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, kemungkinan mungkin sukses, banyak uang, tetapi enggak ada bahagia di hati, enggak ada sukacita di hati. Uang menumpuk tapi enggak bahagia. Apa yang dicari sih di dunia? Apakah berlimpah harta, tetapi hati merana, hati sengsara? Nah, ini yang Tuhan mau berikan saat kita terus mencari wajahnya. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Sukacita kita akan ditambahkan. Kebutuhan kita dipenuhi. Sekalipun mungkin gak berlimpah ruah, tetapi kebutuhan kita dari hari ke hari terpenuhi. Nah, ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mendeklarasikan, menyatakan yang kukehendaki, tidak ada yang lain yang dikehendaki. Yang dia kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus tidak hanya mau untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, tetapi juga bersekutu dalam penderitaannya. Kita tidak usah takut mengalami penderitaan, karena kalau bersekutu dengan Dia, Dia yang tanggung segala penderitaan kita. Sakit, penyakit, semua kesusahan, semua kesengsaraan, semua hal-hal yang berat yang kita hadapi, kedagingan kita serahkan kepada Dia. Kita mati bersama dengan Dia di dalam penderitaannya. Nah, dalam persekutuannya, di dalam penderitaannya, kita di sana akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematian-kematian apa yang Tuhan rindu kita alami dalam hidup kita? Mati dari sombong, mati dari ego, mati dari pelit, mati dari cerewet, mati dari suka mencari kepentingan diri sendiri, mati dari sombong, mati dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bakar semua itu, mati bersama dengan Dia. Dan di sanalah kita menjadi serupa dengan Dia saat kita mau mati, karena Yesus mati dalam hidupnya untuk kita semua. Dan di sini Paulus berkata, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dengan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dan akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi hanya dengan bersekutu dengan Dia di dalam kematiannya, di dalam penderitaannya, kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati dan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Usia kita di bumi seberapa saja sih ya? Maksimum ya 100-an. Masih ada orang lebih sedikit 100. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai 90-an lah, itu sudah luar biasa sekali. Jadi itu hidup di bumi sementara, tetapi dalam kekekalan saat kita berani mati, selagi kita masih hidup di bumi, Dia yang akan bangkitkan kita nantinya dari antara orang mati, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi Paulus bilang, aku tidak berkata begini seolah-olah aku sudah sempurna atau aku sudah
peroleh semua ini. Tetapi dia bilang, aku mengejarnya, masih dikejar oleh Paulus ini yang dia kehendaki tadi, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana dia menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Nah, ini yang dia bilang, aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkap, jadi kalau mengejar sesuatu ya ada sesuatu yang dikejar, dan itulah yang Paulus kejar di ayat 10 tadi. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Dia sadar dia telah ditangkap Yesus. Dia ditangkap Yesus di jalan ke Damsyik. Saudara, Tuhan tangkap di mana? Masing-masing Tuhan tangkap kita di perjalanan hidup kita masing-masing. Ada yang ditangkap Tuhan melalui penderitaan, ditangkap Tuhan di tengah kebahagiaan, ditangkap Tuhan mungkin di atas kapal, ditangkap Tuhan di perjalanan, ditangkap Tuhan di rumah, ditangkap Tuhan di rumah sakit atau di mana. Paulus ditangkap Tuhan di jalan ke Damsyik, dan dia mengaku itu. Dia berkata, kalau aku bisa menangkap dia karena Yesus sendiri telah menangkap dia. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, yang dia lakukan untuk bisa menangkap semua kerinduan-kerinduannya ini, yang supaya dia bisa mengenal dia dengan benar, kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Itu dia usahakan. Nah, caranya di sini dia katakan di ayat 13. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia tahu dia masih perlu kejar. Dia belum tangkap. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi melupakan apa yang telah di belakang. Nah, kita itu banyak sekali ingat apa yang ada di belakang. Ingat sakit hati kita sama orang di masa lalu, sakit hati kepada orang tua, sakit hati kepada keluarga, sakit hati kepada teman. Padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu. Mungkin satu kali dikatain, kamu kok telinganya lebar atau apa. Diingat padahal itu sudah 40 tahun yang lalu. Ini Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau masih ada yang ingat-ingat yang telah ada di belakangnya sebelumnya, bagus kalau ingat yang membuat bersuka cita. Tapi kalau ingat dan kepahitan, akar pahit penuh di hati, oh aku dulu ditelantarkan orang tuaku, aku dulu begini, oh ini orang tuaku pilih kasih, oh ini begini, bos di kerja pilih kasih sama saya diperlakukan tidak adil. Padahal itu sudah 20 tahun yang lalu. Rugi. Lupakan seperti Paulus, lupakan apa yang ada di belakangmu dan arahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Saat kita enggak lupakan yang di belakang, dipenuhi akar pahit, dipenuhi ular beludak ya. Kalau kita kembali ingat pembacaan Kisah Para Rasul, di sana waktu Paulus terdampar di Malta dan mereka membuatkan api unggun untuk Paulus dan orang-orang yang terdampar. Di situ keluar ular beludak yang mau gigit tangan Paulus, tapi Paulus tidak terluka sedikit pun. Nah, di situ dapat inspirasi dan pembukaan ular beludak seperti itu di dalam hati yang perlu kita hancurkan supaya enggak bertelur, enggak beranak pinak di dalam diri kita. Itu matikan semua, lupakan supaya enggak berakar pahit di dalam kita. Hal-hal yang telah lama supaya enggak seperti ular beludak makin bertelur, beranak pinak. Tetapi bunuh semua dengan firman Tuhan. Cara membunuh akar-akar pahit, cara membunuh ular beludak di dalam diri adalah matikan semua, ampuni, lupakan. Lupakan artinya bukan enggak ingat ceritanya, tetapi sudah mengampuni dan sudah rela melupakan. Artinya melupakan perbuatan orang yang menyakiti kita supaya kita bisa bebas masuk di dalam era baru yang Tuhan sudah siapkan, supaya bisa mengarahkan diri kepada apa yang di depan, nggak tersandung-sandung, terseok-seok karena ngingat terus yang di masa lalu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kalau dia sudah melupakan apa yang di belakang, dia bisa fokus
kita juga belajar dari teladan Paulus ini, kita bisa fokus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita, sehingga bisa berlari tanpa tersandung. Coba kalau lari dan sambil melihat ke belakang, bisa jatuh kan, dan larinya akan tidak secepat saat kita hanya melihat ke depan dan lari. Coba deh kalau mau nanti dicoba setelah kita selesai baca Alkitab ini, berlari sambil melihat ke belakang dengan lari, dengan memandang ke depan. Dia tujuannya berlari kepada tujuan, ada tujuan berlari, memperoleh hadiah, yaitu hadiahnya apa? Bukan mobil, bukan rumah, bukan tiket pesawat, tetapi panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rindukah saudara mendapat panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus? Mari lupakan apa yang telah di belakang, arahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, dan berlarilah kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Paulus begitu beraninya berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Berani enggak saudara berkata kepada saudara sendiri atau kepada anak-anaknya atau kepada teman atau di sel grup lagi berbagi dan berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Berani enggak bilang gitu? Paulus berani karena Paulus sudah menjadi pelaku firman. Saat kita menjadi pelaku firman seperti Paulus, dia enggak takut, dia enggak merasa malu. Dan bukan karena sombong dia bilang ikutilah teladanku. Karena dia tahu dia sudah menghidupi firman. Nah itu kan kita sudah baca juga sebelumnya di 1 Korintus 1, di 1 Korintus 11 ayat yang pertama kan, di situ sudah dituliskan juga bahwa Paulus mengatakan jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dia enggak takut dan malu bilang jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi teladan yang Paulus katakan di sini, ikutilah teladanku, karena teladan yang dia maksud adalah teladan di mana dia juga telah meneladani Kristus. Jadi keteladanan yang Paulus minta untuk dia diteladani adalah keteladanan menurut cara-cara hidup dan karakter Yesus. Nah, dan ada lanjutan, perhatikanlah mereka. Jadi yang lain-lain, misalnya Timotius, Epafroditus, dan yang lain-lain, perhatikanlah mereka. Jadi bukan cuma Paulus, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi jangan cuma, maksud Paulus di sini jangan cuma kami, jangan cuma saya, Timotius, Epafroditus, tetapi orang-orang lain, yaitu mereka yang perlu kamu perhatikan dulu gaya hidup mereka. Itu kalau sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, kembali di sini Paulus mengambil standar dari kehidupan mereka karena Paulus dan Timotius anak rohaninya sudah menghidupi firman, sehingga dia berani berkata, perhatikan juga orang lain yang seperti kami yang menghidupi firman. Jadi teladan bagi kalian. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi di sini Paulus benar-benar mengajak untuk mengambil keteladanan dari mereka, bukan dari orang-orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Nah, saudara hari ini berani enggak bilang kepada orang-orang, ikuti teladanku seperti aku sudah sabar, aku sudah mengampuni, aku sudah apalagi yang menghidupi firman.
Nah, supaya bisa berani seperti Paulus, mari kita semakin melatih diri dan mengusahakan untuk hidup mentaati firman, mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. Ini tadi dikatakannya kesudahan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah kebinasaan. Jadi bertolak belakang, berkebalikan dengan yang mempercayai Dia dan hidup terus-menerus mengikuti teladan Kristus, itu adalah hidup yang kekal, kebangkitan. Tetapi kesudahan orang-orang yang berseteru dengan salib Kristus adalah kebinasaan. Dikatakan Paulus dengan berani berkata, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kenapa? Cuma sibuk cari uang, cari uang, cari uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, uang, uang. Uang untuk apa? Perut, perut, perut. Nah, Tuhan mereka yang dijadikan perut mereka jadi Tuhan. Padahal kita butuh makan ya secukupnya, kata doa Tuhan Yesus ajar. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Jadi kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Hanya perkara dunia yang dilihat, mau naik jabatannya, mau semakin dianggap penting di pelayanan, mau untuk diangkat jabatannya. Cuman itu saja yang diperhatikan, hanya kepada perkara duniawi. Nah, ada di firman yang lain bagaimana Paulus mengajarkan di Kolose untuk lebih mengarahkan pikiran kita, pandangan kita hanya kepada perkara yang di atas, bukan perkara duniawi. Nah, kalau hari ini saudara dihadapkan kepada perkara duniawi yang ruwet, yang menyakitkan, yang sulit, yang sepertinya nggak bisa dihadapi, arahkan pikiran kepada perkara yang di atas, pikiran Kristus. Kami mendeklarasikan 1 Korintus 2 ayat 16b, setiap hari aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki pikiran Kristus supaya dari hari ke hari pikiran kita tertuju semata-mata kepada perkara yang di atas, perkara surgawi dan bukan perkara duniawi. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, kewargaan kita bukan di bumi. Betul, kita masih hidup di bumi ini, kata Paulus di 2 Korintus 10 ayat 3-5. Tetapi perjuangan kita di bumi ini bukan kita pakai senjata dengan kuat kuasa Allah. Jadi itulah perjuangan kita warga di bumi ini, kita adalah warga surga. Tapi jangan bilang, oh iya saya warga surga, saya enggak mau punya KTP, saya enggak mau punya paspor. Itu selama kita masih di bumi, kita taati peraturan yang ada. Tetapi supaya kita meyakinkan diri kita bahwa kewargaan saya adalah di dalam surga. Jadi kalau di sini saya sakit, saya menderita, ada ketidakadilan saya terima, kita berkata, sabar. Untuk sementara saja engkau menjadi warga di bumi ini. Engkau warga kewargaanmu adalah di surga, kewargaan yang tetap. Supaya jangan terus fokus melihat masalah, tetapi lihatlah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kita yang hina ini, hari ini kita lihat ada casing di dalam tubuh manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, casing dari jiwa itu adalah tubuh. Nah, di dalam jiwa itu ada roh, dan di sini bagaimana tubuh yang hina ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nantinya saat kita sudah kembali kepada Dia, saat kita terus menantikan Dia, hidup seturut dengan kehendaknya, melakukan perintahnya, maka Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Kuasanya bagaimana dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, apa yang saudara mau taklukkan hari ini? Kepada Yesus segala sesuatu dapat ditaklukkan kepada Kristus. Nah, kalau saudara hari ini
ada masalah dalam sakit penyakit, dalam masalah dalam relasi dengan tetangga, atau relasi dalam hidup berkeluarga, pasangan dengan anak-anak yang mungkin tidak terlalu bagus, ada kuat kuasa Tuhan Yesus yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tawan itu segala situasi yang ada, pikiran-pikiran kita taklukkan kepada Kristus. Kuasanya dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita pakai kuasa Yesus. Dia sudah memberikan kepada kita kuasa. Nah, lewat kuasanya itu, mari kita taklukkan segala sesuatu kepada diri Yesus. Kita taklukkan ketakutan kita taklukkan kepanikan kita taklukkan keminderan kita taklukkan kesombongan kita taklukkan semua yang tidak berkenan kepada Dia, dan kita taklukkan kepada Yesus. Tidak ada satupun yang bernama yang ada di bumi ini yang tidak bisa takluk kepada Kristus. Oleh Dia, oleh Bapa Yesus sudah diberikan nama di atas segala nama, yang kepadanya segala yang ada di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, di langit akan ditaklukkan dan akan tunduk. Mari kita tundukkan segala kehendak kita, segala pikiran, segala perasaan kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang telah mati dan menyerahkan hidupnya untuk kita, yang sudah menyerahkan tubuhnya tercabik-cabik, sudah menyerahkan darahnya tercurah hanya karena kasihnya kepada kita. Relakah kita mengikuti teladan Kristus hari ini? Rela tercabik-cabik, rela darah tertumpah karena mengasihi satu orang di dalam hidup kita. Yesus mati bagi seluruh dunia. Nah, kalau Tuhan minta kita cuma mati bagi suami kita, bagi anak kita, bagi bos kita, Yesus sudah meneladankannya. Mari kita meneladani Yesus, meneladani Paulus yang sudah meneladani Yesus, dan nantinya orang-orang di belakang kita juga akan meneladani, dan kita akan berani berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.